Ini adalah Piala Dunia pertama yang berlangsung di Timur Tengah. Dari Qatar, dari dunia Arab, saya menyambut semua orang di Piala Dunia 2022, kata Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Megahnya acara pembukaan Piala Dunia Qatar, sukses membuat banyak orang merinding dari berbagai penjuru dunia. Dibuka di Stadion Al-Bait, Al-Khor, Minggu tanggal 20, bulan 11, malam, waktu Indonesia Barat. Stadion dengan kapasitas 60.000 orang terlihat penuh dalam upacara pembukaannya. Malam itu mata dunia semua tertuju ke Qatar. Diawali pemutaran video resmi Piala Dunia 2022, kemudian berbagai hiburan dan tarian bernuansa Arab. Di samping dihadiri Presiden FIFA Gianni Infantino, juga hadir Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Opening seremoni juga turut diwarnai penampilan mempesona penyanyi asal Korea Selatan, yakni Jungkook BTS dengan single terbarunya berjudul Dreamers, yang menjadi soundtrack Piala Dunia 2022. Jungkook berduet bersama penyanyi lokal Qatar, Fahad Al-Qubaisi. Penghelatan Piala Dunia kali ini, memang menimbulkan pro dan kontra, terutama dari dunia barat, di mana saat Qatar mengeluarkan peraturan-peraturan yang membatasi budaya-budaya yang selama ini dianggap wajar oleh dunia barat. Peraturan itu terutama pelarangan minuman beralkohol, serta penggunaan simbol-simbol One Love atau LGBT. Hingga hal itu menjadi ajang propaganda media-media barat. Di tengah gempuran barat terhadap Qatar, Presiden FIFA Gianni Infantino membela Qatar terkait berbagai isu dari sejumlah pihak, misalnya isu pekerja migran dan LGBT yang selama ini digembar-gemborkan media-media barat. Gianni menyebut bahwa tingkah para kritikus tersebut adalah sebuah kemunafikan. Dalam pidato sambutannya pada konferensi pers menjelang dimulainya turnamen olahraga tersebut, Gianni mengecam kritikan pedas Eropa terhadap Qatar terkait masalah LGBT dan pekerja migran. Saya orang Eropa, atas apa yang telah kita lakukan selama 3.000 tahun di seluruh dunia, kita harus meminta maaf selama 3.000 tahun ke depan sebelum memberikan pelajaran moral, kata Gianni. Lanjutnya lagi, pelajaran moral sepihak ini hanyalah kemunafikan, katanya. Di sisi lain, ada yang berbeda dari pembukaan Piala Dunia kali ini. Salah satu aktor pemegang Oscar, Morgan Freeman, tampil mengejutkan pada upacara pembukaan bersama Ghanim Al-Muftah yang dinobatkan sebagai brand ambasador Piala Dunia, FIFA 2022 Qatar. Pertama dalam sejarah, pembukaan Piala Dunia dilantunkannya ayat suci Al-Quran. Seluruh dunia melihat dan mendengar salah satu ayat dalam Al-Quran yang dibacakan oleh Ghanim Al-Muftah. Tepatnya ayat 13 surat Al-Hujurat. Awalnya Morgan diminta oleh Ghanim untuk mendekatinya. Kemudian Morgan menjawab sambil mendekat. Saya tidak yakin, apakah saya diterima? Ghanim menjawab perkataan itu. Kami mengirimkan panggilan karena semua orang diterima. Ini adalah undangan ke seluruh dunia. Morgan Freeman kemudian menjawab. Saya ingat, bahkan setelah mendengar panggilan itu, alih-alih melihat cara lain, kami mengabaikannya dan menuntut cara kami sendiri. Dan kini dunia terasa semakin jauh dan terbagi. Bagaimana bisa begitu banyak negara, bahasa, dan budaya bersatu, jika hanya satu cara yang diterima? Pertanyaan Morgan kemudian dijawab oleh Ghanim, yang mengidap caudal regression syndrome, dengan bacaan ayat suci Al-Quran, tepatnya ayat 13 surat Al-Hujurat yang artinya, Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesaat kemudian, Morgan mengakhiri dengan mengatakan, Saya bisa melihatnya, apa yang mempersatukan kita di sini pada saat sekarang jauh lebih besar daripada apa yang memisahkan kita.